Sambut tahun baru 2023, inilah cerita hidup Udin sedunia yang mengadu peruntungan di ibu kota dengan ngamen di jalanan. Lantas, bagaimana perjuangan Udin bertaruh nasib di Jakarta dengan menjual suara dari satu titik ke titik lain? Berharap sukses dengan bergabung di manajemen artis, benarkah Bonge malah makin sepi job? Benarkah pula Bonge tanda tangan surat kontrak kerja tanpa dampingan orang tua, padahal masih di bawah umur? Terperosok dalam lembah derita belenggu sakit hingga wariskan utang untuk keluarga, seperti apa cerita tangis istri Pak Ogah yang hanya berteman barang-barang peninggalan suami tercinta? Benarkah ketika dipaksa ke rumah sakit, Pak Ogah malah sempat bertindak kasar pada sang mantu? Lalu seperti apa kabar Yati Surahman, sang legenda layar kaca yang sempat bangkrut kala kehilangan tawaran syuting selama pandemi? Pemirsa, inilah insert investigasi. Udin yang pertama, namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar, namanya Kamarudin. Udin yang hidup di jalanan, namanya Jalaludin. Udin pengembala, namanya Sapi Udin. Sekejap populer, sesingkat bertahan, perlahan dilupakan, hingga sekarang bertahan hidup sebagai pengamen. Inilah cerita hidup Zainuddin Muhammad atau Udin sedunia mengalami gejolak di hari pertama tahun 2023. Tenar seketika tahun 2011 dengan video lagu yang kocak, nama Udin melambung di panggung hiburan. Namun roda takdir tak selalu berjalan mulus. Jalan karir seketika buntu kala pandemi COVID-19 menghantam. Udin pulang ke kampung halaman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari sinilah karir terhenti hingga pandemi berakhir, Udin kembali mengadu nasib di Jakarta. Kini, 2 minggu sudah Udin merantau, hanya membawa pakaian, sebuah alat ngamen, sebuah buku catatan, serta tasbih. Bang Udin kan sekarang udah di Jakarta nih, sebelumnya di Lombok. Nah, apa aja sih yang Bang Udin bawa tuh dari Lombok ke Jakarta? Ini dah aku bawa tas, baju beberapa potong, ada celana, ada baju, di dalamnya ada dalemannya, jadi jangan usah ke dalam-dalam ya. Ini tas legendaris yang selalu saya bawa, yang ditumbuhi kelapa-kelapa ya, berat banget tasnya. Ini mengandung buku oret-oretan, kalau ada ide aku tulis di sini tuh tulisan. Biasanya tentang lagu, kalau enggak kadang ada inspirasi mau bikin apa, kata-kata orang di sekitar kutemuin, kadang menarik, ku catat nanti jadiin lagu. Ini dia. Sama ini tasbih yang bersejarah dari almarhum bapak sahabatku. Jadi sambil kupakai sambil doain dia juga, selalu ku bawa. Kalau di pesawat kan sering takut, Cing. Kok ngondek? Sering ku bawa jadi buat selalu ingat gitu buat. Oh ini juga kecrek legendaris. Aku dikasih nggak? Aku ngaku nggak bang? Aku dikasih temanku. Itu dari kapan? Dari kemarin sih, waktu aku mau rencana bikin konten-konten. 2 minggu di Jakarta, Udin bertaruh serta bertahan hidup dengan mengadu nasib di jalanan sebagai pengamen. Meski turun derajat, Udin tetap ceria. Bersama tim Insert Investigasi, Udin mengamen dengan bermodalkan cekrekan pemberian sahabatnya. Biasanya Bang Udin gimana nih cara menghibur masyarakat? Aku kalau menghibur ya dari hati, senang dulu baru happy-happy, kecrek-kecrek gitu. Berarti kita boleh nih ngamen bareng ya? Boleh sekali, siapkan agar Anda tidak malu. Kalau ada cari satu untukku, kalau bisa kabarkan kepadaku, untuk kebaikanku dunia akhirat. Makasih Bang, semoga sehat selalu, lancar berkah rezekinya selama dunia wal akhirat. Makasih. Itu. Kalau habis nyanyi aku selalu doa, Beb. Doa terbaik, siapa tahu doa itu yang diijabah, kita nggak tahu. Selalu lempar doa setelah dikasih. Setiap kadang nggak ngamen juga kalau ketemu orang senyum ramah, yaudah saling doa. Kalau sosok si Udin ini, satu, orangnya itu baterainya kuat. Kenapa saya bilang baterainya kuat? Ini lucu terus tiap saat. Mau ketemu orang apapun pasti dia lucu. Itu satu. Terus yang kedua, dia ini yang saya senangi kalau melakukan pekerjaan itu selalu
dia menggunakan feel-nya dia, hatinya dia. Jadi setiap dia melakukan pekerjaan itu pasti dia totalitas. Itu, dan terlebih kalau sama dia nggak pernah sedih, lucu terus. Dari satu titik ke titik lain, Udin bernyanyi. Tiada rasa malu dan minder tersirat meski tak sedikit yang masih mengenalnya sebagai Udin sedunia, seorang bintang panggung hiburan. Ia bernyanyi sembari bergoyang ria, sembari melempar senyum kepada orang-orang. Oh ya udah Maju. Ayo Bang. Iya. Iya, tuh kan. Sekarang udah ini ada yang kenalin. Iya. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar namanya Kamarudin. Udin yang hidup di jalanan namanya Kenal? Udin sedunia. Ya. Dari kapan sih? Aduh. Bang sering lihat di TV tuh mah di YouTube tuh ya. Iya. Kayak, hah? Ya, senang sih menghibur. Ini bukannya Udin yang dulu yang Udin itu kan? Iya, kadang nggak percaya. Bener nggak sih Udin nih? Coba mangap. Aku mangap kan? Gitu. Oh iya bener, ini dah Udin. Kalau nggak mangap nggak terlalu kelihatan katanya. Karena udah lama nggak muncul juga Kak. Udin tak kenal lelah. Dari satu lokasi ke lokasi lain, ia berjalan demi mengumpulkan 1-2 koin dan lembaran rupiah. Beruntung orang-orang yang dihibur tertawa riang tanpa menolak dirinya. Tapi benarkah dengan label pernah populer di layar kaca, Udin bahkan pernah terima uang dalam jumlah besar kala pengamen? Benarkah pula, Udin yang sejatinya cuma berniat menghibur, sempat menolak pemberian seseorang lantaran merasa tak ikhlas dan dipandang remeh? Udin yang hidupnya pasrah, namanya Nasipudin. Udin yang sukanya gila, namanya Sarapudin. Udin gak pernah waras, namanya Sadarudin. Salah, Udin yang hidupnya waras, namanya Sadarudin. Udin menyapa semua orang, namanya Hai Rudin. Udin, namamu Nora, orang terkenal. Udin, walaupun Nora banyak yang suka. Silakan seilasnya. Jangan. Makasih ya. Udah dikasih. Sudah kasih hantar lanjut. Azan. Makasih. Mbak kenal saya nggak Mbak? Besok kenal ya. Iya benar Udin. Kak masih. Udin sedunia. Iya. Masih lah ya, familiar dikit ya. Bang Udin kan ini udah selesai ngamen nih ke 3 tempat. Penghasilannya berapa nih sekarang? Alhamdulillah, ini tadi duit temanku nitip. Ada juga dapatnya dari ngamen tadi, ada 5.000, ada yang ngasih 2.000, ada yang logam. Jadi alhamdulillah lah, cukup karena dari hati ya. Berapapun hasil yang didapat, Udin bersyukur. Ia tak pernah mengeluh, apalagi sampai berkecil hati kala dipandang sebelah mata. Karena ngamennya buat ini ya, buat menghibur orang. Emang tujuanku menghibur orang, ya sudah kalau mereka terhibur, aku senang. Kalaupun gak ngasih duit pun gak apa-apa gitu. Yang penting tujuanku udah nyampe menghibur orang. Tapi emang ada rasa-rasa kayak, dulu pernah dikenal orang banyak, tapi kok jadi delosor gitu kan. Ya sudah, sekarang lebih tujuannya bagaimana orang senang terhibur. Jadi masalah duit, masalah nama apapun ya udah ada yang ngatur gitu. Ya saya mah enjoy aja karena kan yang tahu benar-benar tujuan dan keinginan saya diri saya sama Tuhan gitu. Kalau mereka apa yang dia lihat ya kadang ya benar juga sih yang di ini, ya sudah terima aja kenyataan gitu. Gak mau yang dipermasalahkan, lu udah gak laku, lu kok ngamen udah ini gitu. Tapi saya biarin aja, kan emang udah kenyataannya seperti itu. Pahit hidup di tanah rantau disimpan sendiri, tiada diungkap pada keluarga di Lombok. Sedapat mungkin, Udin bercerita bahwa dirinya baik-baik saja di Jakarta. Tapi benarkah
Kala kabar Udin mengamen terungkap ke publik, sang bunda bakal memintanya pulang ke kampung halaman. Kalau suka dukaku di luar rantauan itu nggak ku ceritain. Jadi kalau aku ngamen, kalau aku nggak ku ceritain. Aku ceritain bahagia. Aku masuk TV, aku ini, pokoknya bahagia aja. Pasti sedih lah ya. Dulu aja kalau adegan-adegan di sinetron, ada adegan fisik dikit aja udah suruh pulang. Udah nih saya nggak disuruh pulang ya. Di Jakarta, totalnya diliatin ngamen, ya mungkin disuruh pulang kan ya. Kembali ke jalanan sebagai pengamen, Udin nyatanya menapak tilas perjalanan karir. Sebelum tenar, Udin yang notabene penyiar radio dan pencipta lagu di Lombok kerap mengamen. Dengan kondisi ini, ia sama sekali tak merasa kaget ketika harus mulai dari titik awal seperti yang dulu ia jalani. Sebenarnya ini kayak kembali ke titik awal yang dulu buat saya jadi dikenal gitu. Jadi kayak ngulang lagi gitu dari nol. Tapi emang saya nggak kaget karena apapun yang saya jalani udah diatur gitu. Jadi mau suka duka emang itu terbaik buat kita. Saya berusaha menerima kenyataan, jadi nggak takut, nggak kaget, nggak gimana. Jadi biasa aja karena udah ngelewatin itu gitu. Dia pengen berkarir lagi. Jadi maksudnya dia kan punya potensi ya. Maksudnya potensinya ini luar biasa banget lah maksudnya kan. Dari dia bisa nyanyi, bisa ngelawak, bisa MC. Nah, dia pengen di tahun ini atau di tahun 2023 dia pengen tuh dia bisa naik lah. Maksudnya bisa ada lagi nih di jalur entertainment nih. Kontras dengan Udin yang mulai meniti karir sebagai pengamen, benarkah Bonge, bintang Citaim Fashion Week, nyatanya terjebak dalam kontrak yang tidak menguntungkan dirinya? Sesaat lagi, tetaplah di Insert Investigasi.